Dia nekat teman-teman, padahal dia belum pernah sama sekali ke luar negeri ya, dan dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gitu kan. Tapi lihat keberanian dan ketekatannya itu membuat hati saya semakin luluh ya teman-teman. Ini cuman ya bawa dalam doa aja kan, supaya dia nggak kenapa-napa di jalan gitu kan, nggak dibodoh-bodohi sama orang kayak gitu. Namanya sama orang Jawa pun, sama bukan orang Karo pun dia selalu bilang menjua-jua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Selamat datang di rumah kita. Hari ini kita mau cerita gimana kita bisa ketemu dan bisa bersama.我现在手发给他们手发为什么可以我们karena banyak juga kemarin yang nanya ya, ada temen yang nanya gimana ketemunya, kok bisa gitu kan. Jadi hari ini kita buat khusus video untuk menceritakan kisah kita gimana bisa ketemu akhirnya dan bersatu dan memiliki dua buah hati. Nah, sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada kepikiran bisa dapet suami China ya, suami orang Tionghoa. Nggak ada kepikiran banget, yang kepikiran banget dapat orang bule, dapat opa-opa kayak gitu teman-teman. Akhirnya dapat koko dia nggak ngerti teman-teman aku ngomong apa, dia sama sekali bahasa Indonesia belum tahu karena kemarin sempat kalau untuk sapaan dia tahu, itu pun masih dasar banget ya teman-teman, karena dia sibuk kerja jadi nggak sempet ngajarin dia kayak gitu teman-teman. Tapi puji Tuhannya walaupun dia nggak tahu, nggak ngerti, selama proses kemarin adat pernikahan pemberkatan di Indonesia, dia tuh bisa istilahnya menyesuaikan dirinya di Indonesia bersama keluarga di Indo kayak gitu. Back to laptop, kembali lagi. Awalnya kita ketemu itu melalui media sosial ya. Omen icikan agak APP sama minja ya Maya, puji tak? Halo semua. APP. Halo. Iya. Jadi kemarin kita ketemu melalui aplikasi traveling kayak gitu teman-teman. Kita lupa namanya ya. Jadi aplikasi traveling kayak gitu. Nah, karena saya orangnya suka jalan-jalan ke luar negeri ya, keluar kayak gitu dulu. Kalau ada libur panjang dari kantor gitu kan, langsung cus keluar. Nah, sebelumnya saya cari tour guide ya, kayak hosting yang bisa memandu kita gitu kan, orang lokal asli gitu, yang istilahnya gratis lah gitu kan. Biasalah anak traveling yang budgetnya pas-pasan. Saya dan teman saya itu biasanya kayak gitu, meminimalisir budget untuk jalan-jalan, yaitu kita cari host yang lokal kayak gitu, yang udah biasa kayak gitu. Dan kita juga nyarinya nggak sembarangan ya, kita lihat review orang-orang itu juga. Nah, singkat cerita, mau ke China, ceritanya mau ke China, mau ke Tiongkok jalan-jalan, mau ke tembok China. Sampai sekarang nggak jadi, belum kesampaian teman-teman karena udah menikah. Jadi akhirnya ketemulah sama suami ini, akun dia. Habis itu inilah chattingan. Akhirnya awal-awal cuman say hey ya, sama-sama nggak ngerti. Saya nggak ngerti bahasa Mandarin, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Cuman hai
kayak gitu doang. Coba sejauh ya momen. Oh, Sedang mimpi. cuman gitu doang teman-teman. Jadi ya aneh sih ya, kok bisa gitu kan, cuman nggak ngerti sama-sama dua-duanya bahasanya, kok bisa sampai ke jenjang pernikahan kayak gitu ya. Mungkin inilah yang dinamain jodoh ya teman-teman, namanya juga jodoh. Kalau udah jodoh ya nggak bisa bakal kemana kayak gitu. Jadi awalnya cuman ya berteman, niatnya cuman ya udah sih kan, temen gitu kan, karena dulu saya traveling gitu kan sama temen kampus juga kemarin ke Korea, dapat host cowok juga kayak gitu, jadi ya kita bareng. Nah kemarin kebetulan dapat juga dia yang ke China. Nah habis itu kita chattingan bareng, sebelum berangkat juga, sebulan sebelum berangkat kita kasih tahu gini. Akhirnya lama kelamaan intens banget, akrab banget, sampai ya udah akhirnya pacarannya online kayak gitu teman-teman. Belum kenal, belum apa, ya udah pacaran online kayak gitu aja gitu teman-teman. Setelah itu akhirnya ya udahlah kita ke China liburan, kita ketemu, saya ketemu dengan dia, habis itu dikenalkan sama bibinya, dan saya juga dipersilahkan untuk menginap di rumah bibinya, karena dia merantau ya di sini di Shenzhen. Jadi kemarin aku diajak liburan keliling Shenzhen. Habis itu diajak juga ke kampungnya, bertemu sanak saudaranya, keluarganya, ayahnya. Udah kayak ini teman-teman. Pokoknya pas aku datang, ingat itu pas aku datang pas musim dingin ya, pas hujan salju, wah seru banget teman-teman. Tapi aduh, dinginnya minta ampun, nggak mau lagi pulang kampung. Karena suhu di kampung suami itu lebih dingin daripada suhu di Shenzhen. Shenzhen itu lebih ini ya, lebih dibilang lebih tropis ya, lebih enak lah ya suhunya ya. Kalau musim dingin nggak terlalu dingin banget, adem-adem kayak gitu. Jadi singkat cerita, setelah ketemu dengan keluarganya keluarganya seneng banget. Habis itu ya udah saya pulang ke Indo, cerita sama orang tua. Akhirnya orang tua saya sih apa ya, mereka percaya aja ya, karena selama ini pilihan saya itu karena mereka tahu ya, karena saya udah dewasa, dan mereka tahu ya, setiap aku melakukan sesuatu itu pasti istilahnya benar lah kayak gitu. Jadi nggak asal milih kayak gitu. Ini anak udah dewasa, udah pasti pilihannya nggak asal milih, pasti dia juga sudah mempertimbangkannya kayak gitu. Jadi kemarin dia langsung istilahnya melamar gitu. Saya pulang ke Indo langsung dibilang ya udah nikah aja katanya gitu kan. Cuman saya pikir dia ini enggak serius enggak ini, asal cuman ngomong doang. Ternyata dia beneran serius. Orang Tiongkok ini kalau udah serius ya teman-teman, bener-bener ini serius gitu, langsung gitu. Akhirnya dia aku bilang lah, kamu ada uang nggak segini. Ada, emangnya berapa, butuh berapa katanya. Puji Tuhan dia orangnya apa ya teman-teman, suka menabung ya. Jadi tabungannya ada gitu kan, walaupun kehidupannya nggaknya terlalu dibilang orang yang berada ya, tapi dia bisa menabung sendiri. Akhirnya saya bilang segini kamu ada nggak, karena kan
taulah orang Batak itu pasti ya harus diadatin gitu kan, pasti meriah banget. Saya bilang, oh no problem, no problem. Tidak masalah, tidak masalah. 你有没有钱啦？我说酒后有很多钱。katanya tidak masalah, tidak masalah. Saya ada uang katanya. 我有钱。pas ya udah kalau gitu siapin uang segini, kata mama papaku segini biaya semuanya katanya gitu. Jadi kita habis sekitar 100 juta ya teman-teman, 50.000 RMB ya, itu udah termasuk include tiket mama papa juga ke Cina, diajak sama dia kan untuk ngantarin saya kemarin terakhir gitu kan, ngantarin aku ke Cina. Jadi 100 juta itu udah termasuk tiketnya lah, so, udah termasuk biaya ini nikah kita, adat dan pemberkatan di Indonesia kayak gitu. Jadi aku bilang sih lumayan murah ya, masih murah ya teman-teman. Nah setelah itu dia nekat teman-teman, padahal dia belum pernah sama sekali ke luar negeri ya, dan dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gitu kan. Tapi lihat keberanian dan ketekatannya itu membuat hati saya semakin luluh ya teman-teman. Ini anak ini juga ya gitu kan, serius juga ya, maksudnya beda dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi dia nggak takut kenapa-napa di jalan karena dia nggak malah saya yang takut dia kenapa-napa di jalan, karena dia nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia gitu kan. Cuman ya bawa dalam doa aja kan, supaya dia nggak kenapa-napa di jalan gitu kan, nggak dibodoh-bodohi sama orang kayak gitu. Puji Tuhannya dia nyampe dengan selamat di Indonesia, walaupun kemarin saya ngejemputnya di Bandara Soekarno itu telat ya teman-teman. Saya jemputnya telat, dia udah nyampe di bandara dan saya belum nyampe, masih di jalan. Saya bilang tunggu Taisha. Dan saya juga bahasa Mandarinnya dulu tuh masih 0,1% ya teman-teman. Jauh banget, cuman bisa bilang Taisha ni hao kayak gitu teman-teman. Akhirnya dia inisiatif nyuruh ada orang lewat mungkin ya, habis itu dia kasih nomor telepon saya. Terus orang itu bilang, Mbak ini temennya udah nungguin katanya gitu. Oh iya mbak bilangin tunggu sebentar. Gimana bilangin tunggu sebentar, mbaknya juga saya juga nggak bisa bahasa Mandarin katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa pak, biarin aja nanti saya samperin, saya bilang gitu kan teman-teman. Akhirnya berapa menit kemudian, 10 menit kemudian akhirnya aku sampai, langsung ketemu lah gitu, puji Tuhan langsung ketemu. Nah sekitar sebulan kita preparing semuanya, karena dia juga di Indonesia nggak bisa lama-lama ya, karena visa turis gitu kan. Sebulan apa你这个月在印尼这天1个月还是2个月1个月。1个月嘛1个月多一点1个月多2天。哦jadi itu kemarin ya visa turis kan cuma 30 hari. Nah itu dia kemarin bebas visa. Nah habis itu lebih sih 2 hari, cuman kita extend bayar lagi karena takut kemarin kenapa-napa. Akhirnya inilah, sebenarnya nggak apa-apa kata petugasnya kan, nanti bayar di imigrasi aja, bayar extendnya cuma 2 hari katanya gitu. Ya nggak apa-apa lah, daripada nanti kenapa kan di imigrasinya, langsung kita urus aja visanya untuk perpanjang kemarin. Padahal cuma 2 hari lewat doang gitu kan. Puji Tuhannya lancar semua ya teman-teman. Dianya yang nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi dia bisa istilahnya ramah ke keluarga semua. Saya kan orang Batakaro, jadi kan sapaannya mejuah-juah. Jadi dia tuh sama orang Jawa pun, sama bukan orang Karo pun dia selalu bilang mejuah-juah.
sampai kita sekikikan ketawain sama saudara di kampung, sama bibi, sama paman, sama semuanya lah, sama mama. Sama mama juga dia langsung dipijatnya, baru ketemu langsung nih kayak mama amoy sebesar. Oh papa so puyung terus dia mau pijat papa juga, terus kata bapak nggak usah pijat karena saking ininya dia, saking excitednya dia misalnya mau kasih muka lah gitu teman-teman saya, sampai geleng-geleng nih. Ya orang baiknya udah ketulungan gitu ya, puji Tuhan. Akhirnya semuanya lancar, mulai pemberkatan adat, ada Batak Karo, terus tiket kita ke China gitu kan, sama mama papa juga. Mama papa di China sekitar 2 mingguan ya, sekitar 2 mingguan. Terus itu mereka pulang sendiri gitu. Itu juga saya deg-degan juga kan, karena kita nggak bisa anterin kan, cuma anterin sampai bandara Shenzhen doang. Puji Tuhannya mereka selamat sampai Indonesia, dan awalnya menjalani bahtera bersama orang China ini, orang luar lah intinya ya, orang luar karena kan beda negara ya. Aduh, apalagi orang Tionghoa nggak sama sekali, beneran teman-teman saya nggak tahu sama sekali awalnya bahasa Mandarin. Kemana-mana itu belanja apa segala macam itu benar-benar mengandalkan suami, nggak bisa ngapain-ngapain, cuma di rumah aja. Bayangin ya teman-teman, pasti stres banget ya awalnya, emang ini banget stres banget, cuman karena suami dia bisa istilahnya mengayomi, bisa ngasih perhatian, bisa ngasih lelucon juga. Dia kalau saya lagi ini nggak mood, dia menghibur saya, kayak buat canda-canda kayak gitu, sampai yang tadinya marah nggak jadi marah kayak gitu. Akhirnya puji Tuhan kita dikarunia 2 anak sekarang. Yang pertama namanya Liu Nina, yang kedua namanya Liu Anna. Dua-duanya cewek teman-teman, dan kita banyak yang nanya nggak ada rencana mau nambah supaya dapat cowok kayak gitu teman-teman. Cuman di Cina ini apa ya, dulu sih nggak boleh 3 ya, sekarang katanya udah boleh peraturannya. Baru-baru sih, baru-baru. Dulu hanya boleh 2 anak di Cina, kalau lebih dari 2 kena denda sama pemerintah kayak gitu teman-teman, kena denda. Iya. Terus sekarang enggak, makanya kemarin saudara bilang nambah. Terus kita bilang kayaknya enggak karena kehidupan di Cina ini sangat ini ya teman-teman, mahal semuanya ya teman-teman, apapun mahal kayak gitu. Jadi ya terus bukan hanya itu sih, karena kita nggak ada yang jagain juga ya, karena bener-bener dari semuanya, dari hamil, lahiran, menjaga anak, nggak ada yang bantuin kita ya, paling cuman ngajarin gitu doang. Mertua di kampung nggak ada yang jagain lah. Rata-rata tuh kalau orang di sini biasanya ada yang jagain gitu, mama mertuanya, papanya gitu kan. Hanya kita lah yang mungkin ya jarang banget lah ya yang ini ya. Biasanya rata-rata anak-anak di Cina dititipin sama mamernya kayak gitu di kampung. Orang tuanya kerja cari uang, merantau kayak gitu sih biasanya mereka ada. Dan kita nggak mau, karena kita mau kita sendiri yang rawat kayak gitu, agar anak kita bisa deket sama kita, dan nggak mau lah gitu. Dan kebetulan paper juga istilahnya nggak terlalu ini ya sama kita ya karena dia juga sibuk, jadi kita nggak terlalu ini. Kalau mamer, mama mertua udah nggak ada lagi, jadi ya makanya kita benar-benar berjuang sendiri, membangun rumah tangga, istilahnya
nggak ada bantuan siapapun kayak gitu teman-teman. Ya puji Tuhan kita bisa mandiri dan kita bisa jadi berkat juga buat semua orang kayak gitu. Apalagi ya teman-teman, kemarin ada yang nanya, kakak orang Batak ya? Iya, saya orang Batak Karo. Orang Batak Karo asli. Marga saya Perangin-angin, bre kalian kayak gitu. Jadi kemarin, oh iya, suami juga akhirnya dikasih marga Bataknya, Batak Karonya Sembiring. Nah, Batak Karonya Sembiring kayak gitu. Jadi anak kami kalau ditanya marga apa, bahas marga Bataknya ya Sembiring kayak gitu teman-teman. Ikutin bapaknya berarti. Kalau marga ininya marga Mandarinnya, Tionghoanya itu Liu kayak gitu teman-teman, Liu. Jadi tapi di akte mereka hanya marga Liu-nya aja yang dibuat karena mengikutin di mana dia dilahirkan kayak gitu. Jadi mereka hanya hanya Liu saja kayak gitu. Tapi secara adatnya mereka ada marga Bataknya gitu. Marga Bataknya adalah Sembiring kayak gitu teman-teman. Apalagi teman-teman, oh iya, saya udah tinggal di China selama 3 tahun kayak gitu. Ini lagi nonton Piala Dunia ini teman-teman, bener-bener dah dari kemarin kayak gini. Kalau lagi nonton dicuekin, kadang ngamuk juga, tapi ya udah biarin aja lah karena kasih waktu juga lah buat suami kita ya teman-teman. Jadi jangan ditekankan kali, kamu lihat HP nggak boleh, kamu ngapain sih, kamu nggak perhatian gini. Walaupun saya juga kadang kayak gitu ya teman-teman, cuman ada kalanya kita harus kasih waktu buat suami kita agar dia rileks kayak gitu. Jadi jangan selalu nge-push dia untuk selalu memperhatikan kita gitu. Kasih waktu dia untuk menghibur diri kayak gitu teman-teman. Apalagi dia udah capek kan kerja kayak gitu, jadi kayak gitu. Cuman ya, tapi kalau udah kelewatan ya kita ini juga gitu kan. Apa aku? Sebentar ya teman-teman, ini ada intermezzo dulu sebentar. Mungkin itu aja teman-teman. Kita udah 3 tahun di China dan saya maksudnya dia udah lama, dan puji Tuhan saya udah lumayan bisa ya bahasa Mandarin, walaupun nggak expert banget ya. Puji Tuhan saya udah bisa belanja sendiri, belanja sendiri ke pasar, ngomong kayak gitu, udah bisa menghitung bahasa Mandarin. Udah bisa berbicara gitu sama warga lokal kayak gitu. Cuman belum bisa berbicara sampai intens banget ya, cuma hanya istilahnya nyapa, ngapain, lagi apa, kayak gitu, kerja di mana, kayak gitu doang sih teman-teman. Tapi itu udah ada peningkatan teman-teman. Dari awalnya bener-bener nol, nggak tahu apa-apa, sekarang puji Tuhan udah tahu lah kayak gitu teman-teman. Udah bisa bergaul dengan warga lokal kayak gitu. Sama juga cerita ya. Mungkin itu aja teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pengen nanya-nanya, boleh di kolom komentar. Mohon dukungannya teman-teman untuk YouTube channel kita. Kita juga ada sebenarnya channel kita di media sosial China, dan ada beberapa yang udah viral juga. Mungkin nanti kita mau sharing juga. Ya, kita mau cerita apa gitu di media sosial China. Nanti kita sharing teman-teman.
Nah, sebelumnya di YouTube channel ini kita mau sharing tentang aktivitas kita di China, dan di video short nanti kita mau kasih hiburan buat teman-teman biar teman-teman terhibur, dan nanti beberapa kita kasih tahu belajar bahasa Mandarin kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman menemukan video ini ya. Mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kita semakin semangat lagi buat videonya ya. Kemarin ada juga teman yang nanya, ada banyak kok orang China orang Indonesia yang nikah sama orang China di sini. Iya banyak, cuman kita kan jauh-jauh ya lokasinya, jauh, beda-beda. Jadi ya gitu, kita kadang nggak tahu di mana. Cuman di daerah saya ada yang dekat itu ada 2 orang gitu kan. Saya udah pernah ketemu sama 3 orang Indonesia yang tinggal di sini gitu. Jadi baru satu yang saya upload, nanti saya upload lagi ya. Bagaimana saya ketemu dengan warga negara Indonesia yang lainnya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan menonton video kita ya. Kita akan menyajikan video-video yang lebih menarik lainnya ya. Kalau teman-teman pengen request mau minta video tentang apa, boleh teman-teman, dan mohon dukungannya. Kita juga akan membuat video tentang Indonesia, juga kita akan share di media sosial di China supaya Indonesia semakin dikenal di China ya teman-teman, karena tahu ya China negara yang tertutup gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman, monggo di subscribe, like, dan komennya. Nuhun, xie xie. Terima kasih.